Dia bisa atas nggak? Yeay, hari ini aku nggak sendiri. Kemarin aku sendiri. Iya. Di Shinjuku kawan Aku sedih banget. ngajakin kamunya kenapa ya nggak bisa datang? Aku bisa datang. Tapi kan udah kemalaman. Terus kita kan ketemu, tapi kita nggak. Iya, tapi kita nggak jadi Hanam. Hari ini kita lagi di Hikari Gauka Park. Kita enak pakai mic. Ini punya mic itu biar satu. Mau makan. Ya udah taruh sini aja mic-nya, taruh tengah. Kayak gini. Hey, hari ini aku piknik di Hikari Gauka Park. Ini pertama kali kita kesini di dekatnya Rima. Tapi ternyata yang tinggal kayaknya kakek-kakek nenek-nenek semua. Iya. Tapi ada kok yang keluarga muda. Kita menemukan ini sakura, ini kayaknya Yae Sakura ya. Yae Sakura, jenis sakura yang lebih kayak pink volume gitu ya, lebih pink. Kalau yang putih kan namanya Somme Yoshino. Iya, aku juga lebih suka ini sebenarnya. Aku suka sakura yang warna pinknya kayak gini mah. Iya, kan kamu suka warna-warna yang Iya bener. nyala. Bajunya aja menyala. Kita pesen beef burger dari Mos Burger. Ada helikopter lewat. Untung pakai mic. Review. First impression. Aku first impression. Udah nih nggak bisa nih, aku harus dikuncir. Aku pesen Yasai Burger. Isinya vegetables. Apanya? Vegetables burger. Oh, you. Kamu sayur yang bisa kamu makan apa sih? Paprika ya? Aku beneran aku tergantung kayak menunya apa. Kalau di nih kayak misalkan makan ayam geprek gitu, atau kayak seafood yang pinggiran kaki 5, aku bisa makan kolnya. Tapi timunnya enggak. Timun aku bisa makan di sushi yang ada dalam timunnya bisa. Tergantung. Nah, aku kalau ibu aku masak bayam, aku bisa jatuh. Aku makan sop wortel, aku makan kalau di sop. Kangkung aku makan kalau dipaksa. Tapi Kangkung itu tuh masih sayur bisa. terenak tahu. Itu bukan yang kayak tipe aku kayak sampai gitu, enggak gitu. Kangkung masih bisa, tapi paling maksimal 2 suap. Kalau sawi Itu yang sawi bisa di mie ayam. Bisa. Enakan freshness burger katanya. Aku baru tahu. Apa? Tapi dia Spicy kan? pasti. Masa bisa. Ini hari terakhir kita ketemu. Lupa ya aku pulang. Berapa kan kamu nanti ke Indo? Iya sih. Tapi kapan? Bentar lagi. Kamu kan semenjak di Jepang aku main sama kamu terus ya. Tapi mamaku kayak kan aku bilang Aku belum ketemu mamamu lagi, baru terakhir kemana? nanti ketemu lagi kapan-kapan. Enggak, aku kan bilang ke mamaku biasanya kalau misalnya kayak habis pulang kerja mau makan sama kamu, aku bilang mama aku mau makan di luar gitu. Aku nggak butuh makan malam di rumah. Mamaku langsung pasti sama Tasya ya. Padahal aku belum bilang loh sama siapa. Hari ini juga mama aku mau pergi sama Tasya ya. Udah tahu karena teman aku kamu doang. Ya bisa diajak hangout. Tapi kayak emang dari dulu kayak gitu nggak? Kayak dulu pas kita kecil juga kayak gitu. Kayak kita mainnya kalau nggak kamu ke rumah aku ke rumah kamu.
Iya. Dulu kan Iya. kita kayak paling deket ya. Deket sama Iya. yang lain juga sih, cuman karena Iya. rumah kita deket, Kita juga nggak, kita Searah. juga satu kelas cuma segitu doang. ceweknya berlima, berempat. Iya. Oh mungkin gara-gara yang lain rumahnya jauh dan mereka nggak. Kalau kamu tuh sama orang tua kamu dibolehin gitu loh, kayak main ke rumah aku, nginep di rumah aku. Kalau aku Iya, kamu main, yang nggak boleh. iya aku yang nggak boleh keluar. Maksudnya masih SD juga sih. Cuma karena mama papa aku sibuk, jadi aku ke rumah kamunya kalau nungguin mama papaku pulang kerja. Iya. Pulang sekolah kamu ke rumah, Iya. terus orang tua kamu jemput ke rumah. Iya. Kalau weekend baru kamu ke rumah aku. Gue kayak hampir tiap hari ya. Sekarang juga. Iya loh. Dulu kita main di Shibuya sampai malam. Sampai sekarang tetap aja kita mainnya di Shibuya sampai malam. Tahu gak sih? Dulu pas kita kelas 4 SD, aku udah pernah cerita belum sih? Belum ya? Kayaknya. Nggak tahu. Belum. Boleh tukeran nggak? Aku angle kanan. Ya. Aku mau cerita pas kita SD kelas 4, kita dipanggil ke ruang kepala sekolah Karena kamu. karena kita, aku, Tasya, sama Vina dari dulu kalau main bertiga. Iya. Kita mau main ke Shibuya waktu itu, tapi Shibuya tuh kayak kota yang agak-agak apa ya, karena rame dia. Jadi kalau lebih anak bahaya kecil gitu doang. buat anak kecil. Kalau di Indo contohnya kayak di mana ya? Blok M. Blok M. Ya, bayangin anak SD Anak bertiga SD ke Blok M. mau ke Blok M gitu. Tapi aku, karena kalau aku bilang langsung ke orang tua aku mau main ke Shibuya sama Tasya sama Vina, pasti nggak dikasih. Jadi aku bilangnya kita mau jalan-jalan satu kelas bareng wali kelas, kita mau ke museum sains. Museum sainsnya itu ada di Shibuya gitu. Terus aku bohong kayak gitu ke mamaku. Terus ya udahlah, kita pergi kan bertiga hari itu main di Shibuya sampai jam 7 ya. Iya. 7 malam. Terus Sampai gelap kok ya. sampai gelap. Terus mamaku nelpon lah ke wali kelas. Halo, kok anak saya belum pulang? Wali kelasnya bingung. Iya, wali kelasnya bingung. Gitu, jadi dulu kita dipanggil deh ke wali kelas, ke kepala sekolah. Kalau dipikir-pikir ya dulu. Padahal kita di Shibuya cuma ke kemana kita ya? Ke Disney Star. Dan dulu juga kita. Enggak sih, aku sih yang bantu. Kalau kamu bilang ya ke orang tua? Aku bilang. Aku kalau bilang, sebenarnya tadi kalau bilang dikasih aja deh. Aku takutnya nggak dikasih. Nggak Tapi boleh. mungkin aku dibolehin karena mindsetnya tuh kalau dibandingin sama Indo itu lebih aman. Nah kan? Iya. Kayaknya kemana-mana dibolehin deh kalau di Jepang. Iya. Dibanding Indo kan pasti aman. Aku di sini boleh pulang sendiri naik bus. Kalau di Berdua Indo sama kamu adik. nggak boleh ya? Nggak boleh waktu. Bus sekarang. Oh sekarang boleh. Sampai kapan? Sampai kapan ya? SMP aku masih nggak boleh. SMP aku boleh. Adik-adikku nggak boleh. Anak pertama. Tapi aku boleh karena rame-rame. Waktu itu tuh aku basket. Terus kayak pulangnya bisa sampai malam gitu kan kalau latihan, karena latihannya mulainya habis sekolah. Habis pulang sekolah. Terus kayak teman-teman basket aku itu banyak yang rumahnya searah sama aku. Jadi kita naik angkotnya satu angkot bareng. Naik angkot. Malam-malam. Iya. Tapi rame-rame. Ya satu angkot isinya teman-teman kamu semua. Kalau ada orang baru mau naik nggak bisa, udah penuh. Nggak gitu sih. Nggak gitu. Tapi bisa deh sampai bertiga berempat gitu loh. Kan rame deh. Tapi seru sih kayaknya kalau rame. Makanya aku tadi pagi tuh kayak aku ngerasa seneng banget, aku sekarang udah dewasa. Aku mau main sama Tasya, mau kemanapun, sampai jam berapapun gak bakal ditanya. Kalau kita dulu SD kan ditanya, apalagi aku dulu ada ini tau, jam malam harus pulang ke rumah maksimal jam segini gitu. Aku pas SD tuh aku jam 4 apa jam 5. Oh iya. Terus kalau lebih dari jam segitu aku dimarahin. Terus pas
Untung dulu kayak itu bukan batas kamu mainnya, ngerti gak? Tapi batas kamu sampai rumah. Kalau itu batas kamu mainnya, aku udah diusir dari rumah. Oh, enggak. Aku yang penting kalau di rumah nggak apa-apa. Aku jam 4 pas SD, terus SMP aku jam 6, SMA jam 8. Oh gitu. Jadi aku nggak bisa pulang sekolah nongkrong sama teman-teman sampai malam. Aku jam 6 udah harus pulang. Sedangkan kelas kan selesai jam 4 ya. Terus sama 2 jam aku pulang. Aku pernah gara-gara aku telat pulang lebih dari jam 8. Aku dulu pernah bandel tahu. Aku main sama Vina sama rombongannya cowok-cowok. Terus aku pulang jam 10. Terus aku disuruh cuci sikat toilet. Lucu banget sama Hukumannya. film. Iya. Pokoknya setiap kali aku telat pulang aku disuruh bersihin toilet. Sedangkan aku paling benci bersihin toilet. Kayak masih mending bersihin kamar mandi. Karena itu. Iya makanya. Biar kamu kapok. Tapi tetap aja aku nggak kapok. Aku tiap hari. Tiap hari? Cuci toilet nggak tiap hari sih, tapi kayak sering gitu. Tapi kamu diteleponin nggak kayak? Ini telepon deh. Itu Nggak kamu angkat. Mungkin aku lupa. Lumayan tahu. aku nggak berani kalau misalkan ibu aku udah nelponin. Dulu aku termasuk yang bandel kayaknya di mata orang tua aku. Karena Dibanding kakak kamu. Iya. Kakakku soalnya dia indoor, dia lebih suka di rumah main game, nonton YouTube. Kalau aku lebih suka di luar main hangout sama teman-teman aku. Makanya aku dimarahin dulu. Tapi kakakku juga pernah deh. Dia nggak boleh masuk rumah gara-gara pulangnya malam. Kita kayak disuruh nunggu di luar. Aku dulu kan ekstrovert dulu. Semenjak COVID ya, jadi semenjak introvert. COVID dari aku. Terus aku dulu tuh yang kayak dibanding adik-adik aku tuh yang paling sering keluar main. Jadi kayak walaupun aku nggak sesering itu juga main, kalau dibanding sama adik-adik aku yang paling sering main. Kayak hampir setiap minggu nih aku keluar rumah gitu. Terus kayak ya udah, ibu aku paling suka kayak main mulu gitu-gitu. Kayak gitu. Dia omongin, masa Bilang ke aku. dibilang di rumah kek gitu. Tapi sekarang aku lebih jarang sering di sih. rumah. Iya, aku lebih Kita kebalik ya. aku lebih sering di rumah dan lebih mau di rumah juga sekarang. Karena kamu ini sih seneng ini kan ada tontonannya kan di rumah. Semenjak ini kali suka K-pop kali, enggak juga. Semenjak COVID. Dulu tuh aku beneran awal-awal COVID, tuh aku tersiksa banget, nggak bisa keluar rumah. Beneran tersiksa, nggak bisa ketemu teman-teman aku. Beneran sedih. Terus akhirnya aku kayak sama teman-teman aku kayak Zoom meet gitu setiap malam, sambil main PUBG. Tapi setelah itu mungkin gara-gara aku tersiksa banget, aku ngerasa tersiksa banget. Terus jadi coping aku adalah, tapi jadinya aku jadi terbiasa. Iya, jadi terbiasa terus jadi introvert, kayak lebih nggak menemukan excitement sama enjoyment lagi pas sama orang-orang gitu loh. Berarti kamu terus dong tiap aku ajak pergi. Enggak. Tiap hari saya makan yuk. Enggak, tapi enggak kan. Kedua aku yang ngajakin kamu. Iya. Sama orang baru ya mungkin. Enggak tahu sih, cuma kayak makanya aku kayak kalau misalkan kita udah bertemu maksudnya kita nih misalkan dari jam 1 sampai jam 10 malam. Pasti nanti ada di antara waktu-waktu itu aku kayak ini energinya habis, aku zone out. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Kamu lihat HP. Iya, aku pernah lihat. Itu kemarin teman aku kemarin kan ke book launch-nya teman aku. Terus habis itu kayak pas aku datang tuh ramai banget orang yang aku nggak kenal. Kayak aku cuma kenal sama teman aku sama pacarnya doang. Terus habis itu kita ke book launch, kita ke situ, terus habis itu
udahannya kita pulang kayak masih searah gitu kan. Terus habis itu aku sempet diam. Terus temen aku bilang, lu overwhelmed ya gitu. Terus kayak iya dikit. Terus kayak aku udah zone out, udah kayak diem doang. Tapi gak apa-apa. Bukannya kamu yang ngerasa kayak aduh Enggak, males capek enggak biasa aja juga. Stres juga enggak, biasa aja. Kayak enggak kenapa-napa sih, biasa aja, cuma kayak zone out aja. Energinya habis. Perbedaan. Kamu apa MBTI-nya? Sekarang aku INTJ. INTP. INTP. ENTP. Aku ESFP. Aku dulu banget sama ENFJ. Terus habis itu aku ISFP. Terus aku sekarang INTP. Kita persamaannya cuma F sama P aja. Siapa? Kita. Iya, FP-nya sama. Aku T. Terus kita yang sama apa? P doang. Pedo. Kamu S. Oh ya, aku sekarang N. Aku S. Ya. Kita P Sekarang doang. INTP. Tapi cocok-cocok aja. Hehe. Kita sama-sama P, makanya hari ini juga kita kayak nentuin jam kumpul kayak Nanti aja. iya. Kamu OTW jam berapa? Ntaran deh. Pup dulu. Jam 2 baru OTW. Setengah 3. Enggak juga. Iya. Tapi aku juga senangnya gitu sih daripada yang kayak kita jam segini udah harus di sini ya. Kalau telat, awas. Iya, Nggak aku bisa. aku Bisa bukannya sih, cuman kayak males. lebih ya sih, pasti banyak banget teman-teman aku yang sebel. Karena aku telat mulu. Tapi bukannya orang Indo. Orang Indo enggak juga. Nggak tahu ya. Aku mengakui aku telat mulu. Di antara orang-orang yang SD. telat, kamu yang paling telat. Iya. Atau nggak kayak di tengah-tengah gitu. Tapi kayak akhir-akhir ini aku enggak deh. Kemarin pas book launch temen aku tuh sebenarnya di undangannya jam 6 sampai jam 9. Terus aku tanya temen aku datang jam berapa, terus dia bilang jam 7. Tapi aku nyampe jam 8. Aduh, maaf banget sama. Tapi itu kayak ada alasannya. Aku kan tanggung kalau jam 6. Terus kayak dia jam 7. Aku sholat maghrib dulu. Oh iya, itu penting. Tapi jadinya nyampenya jam 8. Terus aku kayak dia udah ngomel kan terus. Dia sendiri. Dia juga gak ada teman selain kamu. Enggak, dia banyak. Oh, dia Soalnya banyak. dia Ya udah, dia ada apa-apa. pacarnya. Pacarnya yang book launch. Ya, apa sih bikin nulis buku gitu, terus bukunya kayak itu launching partinya gitu dia. Keren. Dulu aku lebih introvert. Semakin dewasa semakin ekstrovert. Jujur ya? Kebalikan kamu. Kayaknya iya deh. Dulu soalnya kamu kayak nggak kayak gini ya? nggak kayak gitu, nggak se-open itu. Dulu aku kayak kaget pas kamu jadi JKT kayaknya. Oh iya. Gitu kan kayak harus Public interaksi. speaking depan orang, berteman sama banyak member. Iya. Dulu aku pemalu nggak sih, lebih Iya kayaknya deh, dulu pas SD tuh kayak nggak kayak gitu deh. lebih kalem, lebih feminim. Nggak Iya, kayak dulu gitu. feminim. Sekarang masih style. stylenya masih oke. Enggak. Iya, semenjak apa ya? Aku semenjak itu tahu semenjak SMA di Indonesia. Kenapa? Setahun. Jadi aku pernah merasa dulu kan aku sampai SMP nggak pernah ngomong gue lo, cuman aku kamu doang. Terus bahasa Indonesia aku juga masih kayak agak-agak kaku gitu kan. Teman aku cewek semua, nggak pernah punya teman cowok. Tapi aku pas tahun di Indonesia, pas kelas 1 SMA itu aku susah berteman sama banyak orang. Soalnya teman-teman aku yang di sana tuh kayak anak Jakarta banget, yang kayak gue gini anjing gitu. Sumpah mereka banyak banget bahasa binatang. Tapi bagi mereka itu tuh kayak hal yang biasa. Atau kayak bebo gitu. Itu aku shock banget. Aku pertama kali kenalan sama anak-anak SMA Indonesia Jakarta, aku shock banget. Mereka bahasanya kasar-kasar banget. Terus harus pakai gue lo. Katanya kalau pakai aku kamu dikiranya naksir. Terus, iya kan? Sama cowok ya? Iya, tapi katanya itu cuma di Jakarta doang. Kalau di daerah lain enggak. Nah, kebetulan sekolah aku di Bekasi, cuman itu banyak anak Jakartanya gitu loh, swasta gitu. Jadi aku merasa kayak wah, aku nggak bisa nih kalau kayak gini terus, nanti aku nggak ada teman. Kamu menyesuaikan?
aku mencoba menyesuaikan, cuman aku udah terlanjur menjadi Erika dengan orang-orang yang kenal tuh kayak karakter Erika tuh kayak yang kalem, pendiam, ngomongnya sopan. Jadi aku nggak bisa dong kayak tiba-tiba berubah besoknya kayak gue bla 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 bla, kan nanti teman-teman aku kayak kenapa tiba-tiba gitu. Jadi aku setahun sekolah di situ aku tetap menjadi Erika yang kalem. Terus aku kan rencana kelas 11 balik ke street kan. Nah di situ aku bertekad untuk oke, disinilah timingnya aku berubah. Membawa influence buruk. Tapi bener, jadi di sekolah yang SMA dulu aku nggak ada teman cowok, aku teman-temannya cewek-cewek semua. Terus cewek-cewek itu juga kalau ngomong Masih sama nggak aku sampai sekarang? Masih. cuman beberapa yang follow di IG. Karena kita kayak udah nggak pernah ketemu lagi. Terus apa namanya, mereka juga kalau ngomong ke aku pakai aku kamu, tapi giliran ngomong sama yang lain pakai gue lo. Jadi aku merasa ada tembok antara aku sama teman-teman gitu. Mereka kayak mencoba menyesuaikan ke aku jadi ngerasa kurang akrab. Enggak, tapi enggak kayak gitu. Itu perasaan kamu doang. Soalnya aku juga punya teman di SMA. Yang dia tuh emang real, ini kayak kalem banget. Kayak saint, kayak suci banget dia deh gitu. Terus kita ngomong sama yang lain, gue elu, tapi sama dia aku kamu. Karena dia juga balas ke kita aku kamu, mau ke cewek mau ke cowok. Jadinya kita jadi menyesuaikan ke dia gitu loh. Tapi kayak aku semakin dewasa. Semakin dewasa, aku lebih nyaman ngomongnya aku kamu. Aku juga sih kalau di Jepang. Aku kayak kadang-kadang aja gitu ngomong gue elunya. Kayak atau enggak udah otomatis tergantung orang. Ya aku ngomong sama Vina, kok aku nggak ngomong aku kamu ya. Aku juga pakai gue lo kayaknya. Kok Vina? Nggak tahu, tapi tergantung sih. Tapi kayak itu nggak masalah, nggak ada perbedaan juga. Tapi bayangin itu sekelas 40 orang, terus ada kelas A sampai F, rame banget seangkatan. Itu mereka kayak kalau kumpul rame-rame kayak gue gini. Terus kayak mereka tapi tuh kayak emang asik, kayak gitu. tapi giliran ada aku di situ, mereka tuh kayak langsung Erika gitu. Berubah karakternya. Aku ngerasa banget kayak aku juga pengen akrab kayak mereka, pengen kayak lebih lepas gitu. Pengennya mereka juga natural gitu loh ke aku. Nah makanya dari situ aku nggak mencoba pengen kayak gitu. Membuat jarak dengan kayak gitu. Apa perasaan kamu dong? Nggak membuat jarak yang gimana, cuman kayak ya lebih sopan aja ke aku. Ya, aku pengennya lebih akrab, pengen lebih kayak bro gitu. Akhirnya aku pas kelas 11 pas balik ke street aku mencoba menerapkan hal-hal yang aku pelajarin di situ. Tapi anak-anak streetnya yang kayak kamu. Tapi pas itu enggak, anak-anak streetnya ada banyak cowok-cowok, banyak anak pindahan gitu. Nah di situ aku mencoba pertama kalinya dalam hidup pakai gue lo, terus pakai bahasa yang agak-agak kasar juga, tapi mentok-mentok kayak anjir gitu sih. Kamu juga ngomong Anjir gitu. Tapi dari situ aku malah dapet teman banyak, kayak aku bisa berbaur sama cowok-cowok. Kalau dulu aku benar-benar cewek feminim, cewek kalem yang nggak punya temen cowok. I see. Aku nggak bisa kayak berteman sama cowok, aku malu gitu. Aku ngerti sih, mungkin kayaknya gara-gara kalau misalkan kamu, nggak tahu sih ini di pikiran aku deh. Misalkan kamu image-nya sekalem itu tuh jadi kayak membuat mereka mikir itu tuh kayak memandang kamu tuh as a girl, as a woman gitu loh. Bukan kayak seseorang yang berpotensi jadi teman. Mungkin yang di Indonesia juga kayak gitu kali ya. Makanya aku pas SMA banyak banget loh yang suka sama aku. Pas kamu jadi cewek. Aku juga sekarang masih cewek. Itu pas kamu kalem. Iya, jujur itu iya kayak kan? masa-masa. Jadi orang tuh nganggep kamu tuh jadi perempuan gitu loh dipandangnya, bukan kayak sebagai teman gitu. Iya benar. Itu masa-masa terpopuler aku selama di hidup. Bayangin setahun. Gak enak. Yang gak ada lemon tea. Pakai lemonnya udah ya. Udah. Setahun ya yang suka sama aku waktu itu bisa kayak berapa ya? Ada 7 apa 8 gitu. Anak street kan dikit. Enggak di street di Indonesia. Di Indonesia. Iya kan. Dari jadi senior, mereka menganggap kamu tuh seangkatan. Karena mereka malu aku ngomongin. Karena mereka menganggap kamu tuh sebagai perempuan. Ya jadi kalau aku lagi
cari jodoh mungkin harus kayak gitu, harus Gak kawinin. usah jadi diri kamu sendiri aja. Gitu deh. Tapi setelah aku menerapkannya di street, teman cowok aku banyak, terus aku juga jadi gampang berbaur sama banyak orang gitu loh. Jadi kayak lebih slow, terus kayak lebih friendly. Dari situ aku jadi extrovert. Mungkin karena mereka juga jadi segan kalau misalkan kayak kalau kamu jadi perempuan jadi perempuan. Iya, jadi kayak mereka memandang kamu jadi perempuan, mereka juga jadi segan, kayak takutnya kalau mereka ngobrol sama kamu takutnya malah diledekin gitu-gitu loh. Iya ya, sepertinya. Kayaknya ya, nggak tahu sih aku. Disitulah titik dimana aku berubah dari introvert menjadi extrovert. Aku berusaha sih buat merubah sih, jadi kayak nggak secara natural gitu sih. Tapi nyaman nggak? Nyaman. Aku merasa lebih banyak kayak opportunity yang aku dapat setelah aku jadi extrovert. Kayak kenal banyak orang, terus kayak kayak kemarin aku ke birthday party temen aku nggak ada yang aku kenal, kayak fine aja gitu. Nah itu aku Kamu kalau diundang ke birthday intimidate. nih, ya udah aku birthday nih misalnya, terus aku undang kamu, tapi sisanya kamu nggak ada yang kenal, tapi teman-teman aku gimana? Ya aku datang. Terpaksa. Aku datang. Terpaksa. Enggak, aku pasti datang, cuma Telat. Datangnya hamin sejam acara selesai. atau kayak udah berencana pulang duluan. Enggak. Iya, tapi enggak. Nih, aku pas pulang nih temen aku ada yang nikah. Terus kayak Nanti mau nikahan. ya minggu ini hari Jumat. Selamat. Happy wedding temannya Tasya. Aku ngaca di kamera. Terus abis itu kita tuh ketemunya di kayak kita tuh nggak pernah satu sekolah, kita nggak pernah ini, tapi kita ketemunya pas lagi waktu itu aku part time. Di Indo. Emang ada part time? Ada, aku waktu itu lagi gap year. Part time-nya ngapain? Jadi barista. Di mana? Kopi. Di dekat rumah. Baru tahu. Iya, temenku barista, cuy. Udah lupa guys. Terus Keren. aku ketemu dia di sana kan, terus kayak dia jadi teman aku sampai sekarang gitu. Kayak aku menemukan teman di saat aku itu saat maksudnya itu kayak unexpected banget kan. Bisa ketemu sama orang yang kayak bisa temenan sampai lama, nyambung. Temen part time aku udah sekarang nggak ini lagi. Ya kan, jadi bukan teman kerja doang, emang beda cuma ini. Terus dia kayak lebih tua setahun dari aku, jadi dia nggak seumuran kita. Kayak terus habis itu dia nikah hari Jumat ini. Terus Congratulations. yay. Terus habis itu aku kan kita punya sih mutual friend kan gak banyak, dan kayak aku cuma kenal aja karena dia kenalin gitu. Kayak misalkan waktu itu datang ke tempat kopi tempat kita kerja gitu. Terus abis itu tapi ya udah, maksudnya kayak gak yang deket, gak yang apa, gimana gitu loh. Gimana ya, dulu sih suka ngobrol, cuma kan udah lama gak ketemu. Kayak paling cuma follow-followan doang di Instagram gitu. Pokoknya yang aku juga jadi bingung gitu kan, nanti aku sendiri kan pasti datang ke kondangannya kan. Kamu nggak bawa gandengnya? Siapa? Guys yang mau nemenin Tasya ke kondangan temannya silakan komen di bawah. Calon pacar aku masih jadi idol. Oh iya, lupa. Belum ini ya, belum mau resign ya, masih jadi. Siapa namanya? Siapa? Yang mana? Ada banyak. Ya, dia masih bekerja menjadi idol, masih nabung dulu buat masa depan kamu. Betul. Nanti aku tungguin kalau dia udah selesai. Emang nggak boleh bawa temen ya kalau kondangan gitu? Boleh sih, tapi temen juga aku mau bawa siapa? Kamu mau? Bayarin tiket pesawat. Adek kamu? Adik aku. Enggak, mereka lebih tertekan lagi dari aku. Mereka lebih tertekan lagi kalau aku ajak mereka. Jadi enggak sih, aku kayaknya datang sendiri. Ya udah, ntar kalau kamu ada apa-apa fit call aku aja. Kamu pura-pura kayak ada nelfon gitu. Ya itu mah tenang aja sih, itu aku udah ada aja caranya. Ada. Lo kayak ya udah, yang penting aku ada di sana. Tapi aku tuh pengen kayak sampai dia selesai kan. Maksudnya aku pengen kayak setelah dia udah selesai acara terus dia turun tuh aku pengen ketemu dia gitu kan. Cuman itu kan lama ya.
Mutual friends-nya nggak ada? Ada tapi nggak dekat. Ada sih. Ya udah, kamu pura-pura SKSD aja, pura-pura kayak long time no see, apa kabar bro? Itu dia. Itu kan butuh energi. Ya kan energinya kamu jarang pakai, sekali-sekali lah pas Ya kamu makanya lagi ini ke sekarang kondangan. aku lagi memikirkan nanti hari Jumat. Guys, ada tips gak buat nanti hari Jumat ini dia kondangan biar dia nggak jadi introvert? Bisa lah. Iya, aku gitu deh pokoknya. Jadi aku nggak apa-apa sih, Ya, nggak pasti apa-apa sih. survive aja biasa aja. Ya kalau bosen nunggu di mobil. Atau nggak aku pulang Oh, aku tahu caranya. keliling makan. Itu lebih aneh lagi. Apa ya? Kamu nggak mau mencoba berbaur gitu? Aku tahu cara paling natural kamu kalau mau dapat teman baru. Nah tapi kalau di Indonesia tuh nggak yang kayak JB-JB sama orang gitu loh. Nggak, Nggak yang gini. kayak langsung gabung sama orang. Gini, jadi ada kan, pasti ada rombongan nih, Oh, beberapa gitu 3-4 orang gitu. Terus kamu gini, mbak mau saya fotoin? Tapi habis itu udah makasih. Enggak. Terus bisa fotoin gitu, terus nanti Enggak. makasih gitu. Udah. Mbaknya sendiri gitu kan pasti mereka. Enggak gitu. Enggak ada. Ya udah, kamu ya, kalian berempat ya? Ini aneh banget. Kok kayak gitu? Enggak sih. Enggak juga sih. Enggak bisa sih. Oh, sama kemarin tuh aku kayak agak shock. Enggak shock. Bentar, matiin dulu. Pindahin file. Kenapa emang? Kemarin apa? Kemarin aku kan ke book lounge temen aku itu tadi. Terus habis itu ini tuh kayak kebanyakan bule-bule gitu. Kayak apa sih? Ya orang-orang bule lah kebanyakan kan. Terus habis itu kayak mereka tuh gabung-gabung aja gitu loh sama orang. Kayak itu beneran. Boleh bukannya emang gitu ya? Iya. Maksudnya kayak bisa kayak gitu. Nah Dino kan gak kayak gitu. Dino nggak kayak gitu ya? Kayaknya enggak deh. Emang gitu ya? Bule kayaknya emang langsung berteman ya, aku lihat-lihat kayak Ini kalau punya di aku, drama-drama. Iya, itu punya kamu. Iya kan? Kayak bisa aja yang kayak soalnya kayak kemarin ada nih, kayak aku lagi ngobrol sama orang lain gitu. Terus dia tiba-tiba datang. Dede, lucu banget. Gemes. Saya punya anak. Terus habis itu apa tadi ya? Kamu bule banyak bule langsung Oh iya, terus berteman. tiba-tiba dia gabung gitu, kayak dia langsung ke, padahal kita lagi ngobrol kan, dia langsung kayak gini, do you want some drinks gitu, Ke kamu. ke orang-orang, ke yang lagi ngobrol ini, ke Ih, termasuk keren. aku. Hebat. Iya, ya udah gitu, maksudnya kayak bisa gitu, keren. Kamu bisa tuh di situ cari cowok bule. Tapi kalau dari Jepang ya, kalau acara kondangan temen tuh biasanya mereka Ajang dari cari ajang cari jodoh. Sumpah. Ya udah, siapa yang mau nikah besok? Enggak, ya udah nanti hari Jumat kamu ini kayak lihat kalau ada yang cakep kamu kayak Udah lah ya. aku pengen deh ke kondangan di Indonesia. Kamu gak pernah? Pernah, tapi pas kecil udah lupa kayak gimana. Oh ya, oke guys, jadi segitu kali ya, udah jam 5. Kita OTW jam berapa? Abis ini kita mau makan sushi sama Burina. Rambut aku jelek banget. Rambut aku udah mulai tumbuh yang Udah harus hitam-hitam. keramas. Rambut kamu bagus kok. Kayak ininya terbelah banget, gak suka. Cantik kok, cantik. Oke guys, ya udah sekian cerita kita dari extrovert dan introvert. Dari ESFP dan INTP. INTP yeay. Ya udah yuk, dadah. Hati-hati Tasya pulangnya ke Indonesia. Jadi kita next video kita di Jakarta ya. Kita Aku mau ajak Erika makan kol.
Coldmu, kita udah list banyak tempat. Mau ke apa, pasar apa namanya, Apa ya? Pasar yang Santa. thrifting. Iya, pasar Santa. Pasar Santa. Oh, Nggak emang aku tahu. bilang ya. Kemarin aku udah list tahu kita mau kemananya. Jadi nanti aku mau konten banyak sama Tasya. Emang ngonten. Iya. Emang konten. kita tuh bukan temen konten, tapi kayak aku maksa dia buat muncul di video aku. Pasar Majestic, Oh, bubur barito, mau makan apa di sate taichan di Senayan, kopi tuku, Yeay, Pasar Santa. bentar lagi aku bisa minum tuku. Apa itu kopi tuku? Aku nggak tahu. Tuku, Sumpah itu kopi terenak. Iya, pokoknya gitu. Dulu tempat kerja aku juga kopinya enak. Ya udah, kita ke tempat kerja kamu. Tapi udah tutup. Kita mau ke UI juga karena dia alumni UI. Aku alumni UI yang mahasiswa gagal. UI, guys. Oh iya, belum lulus. Aku udah jadi alumni 2 kali, tapi sekarang masih jadi mahasiswa. S1, S2, S3 di UI. Aku S1 di UI 2 kali tapi gagal dua-duanya. Bukan gagal. Gagal nggak jadi. Gagal nggak jadi. Oke guys, dadah. Bye bye. Lucu.